Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bahas materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai perang Vietnam atau konflik Vietnam, kita bahas ke negara tetangganya, yaitu Kamboja. Ini masih masuk ke dalam bab 6 ya, mengenai konflik-konflik di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah Asia Tenggara. Kita lanjut ya ke materinya. Nah, di sini ada wajah dari tokoh pemimpin Kamboja yang pertama, namanya Norodom Sihanouk. Beliau adalah tokoh pemimpin pertama setelah Kamboja meraih kemerdekaannya. Dari siapa? Prancis. Pintar. Setelah dijajah oleh Prancis selama hampir 100 tahun, gitu ya. Jadi 1953 berakhir dijajahnya ya. Di sini dikatakan karena di tahun-tahun 1953 negara tetangganya sedang mengalami konflik. Kamboja tetap menjaga netralitas selama konflik dari Perang Saudara Vietnam. Perang Saudara Vietnam. Ingat ya, kemarin kan kita sudah bahas Perang Vietnam. Ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Di sini dikatakan Kamboja itu memberikan sedikit dukungan terhadap kedua belah pihak. Dukungannya itu ya berupa terhadap kalau Vietnam Utara, Kamboja mengizinkan mereka untuk menggunakan pelabuhannya. Gunanya untuk membawa pasokan gitu ya. Selain itu membawa pasokan makanan dan pasokan-pasukan dari Kamboja ke Kamboja gitu. Untuk yang kedua ya, memberi bantuan terhadap Vietnam Selatan dengan cara Amerika Serikat itu dibolehkan atau diizinkan untuk membom tempat-tempat persembunyian dari Viet Cong atau Vietnam Utara di Kamboja gitu. Jadi kita tahu ya di sini kan kemarin kita udah bahas tentang Vietnam. Amerika Serikat itu mendukung Vietnam Selatan. Jadi dia musuhnya Viet Cong seperti itu. Nah, tentara Viet Cong itu banyak yang melarikan diri ke Kamboja. Jadi, Amerika itu mengejar mereka sampai ke Kamboja. Kebetulan di tahun 1970 ya, Pangeran Norodom Sihanouk ini digulingkan atau dikudeta oleh jenderalnya sendiri. Nama jenderalnya adalah Lon Nol gitu ya. Jenderal Lon Nol ini menjadikannya sebagai presiden, namanya Presiden Republik Khmer. Jadi Kamboja sebelum berganti nama menjadi Kamboja atau Kamboja itu adalah Khmer gitu. Ketika Lon Nol mendukung Amerika Serikat dalam perang Vietnam, Amerika itu jadi bebas keluar masuk ke Kamboja. Tujuannya untuk apa? Memerangi tentara Viet Cong atau tentara Vietnam Utara dan membuat Kamboja menjadi bagian dari medan perang Vietnam. Jadi di sini sudah terlihat ya bahwa Lon Nol itu memihak blok barat gitu ya. Selama 4 tahun berikutnya, ya Amerika Serikat itu dengan bomnya itu menewaskan sekitar 750 warga Kamboja gitu ya. Kenapa warga Kamboja? Karena apa? Tentara Vietcong ada di Kamboja gitu ya. Jadi warga Kamboja juga merasakan dampaknya seperti itu ya. Masa genosida. Jadi setelah Lon Nol berpihak terhadap Amerika Serikat atau Vietnam Selatan, di sini Kamboja pernah merasakan apa yang disebut genosida. Digenosida oleh warganya sendiri. Nah, di sini ada tokoh namanya Pol Pot. Ada wajahnya di situ ya. Tokoh Pol Pot ini adalah pemimpin Khmer Merah. Dia ini ya pengagum besar dari komunisme Cina. Namanya aliran Maois gitu ya, aliran komunis Maois. Dia juga pernah mengenyam pendidikan barat di Prancis ya. Sekitar 1975, Pol Pot ini telah berkembang menjadi lebih dari 70.000 pasukan gitu ya. Dia sendiri berhasil menggulingkan Lon Nol atau presiden Kamboja yang tadi ya gitu ya. Presiden Lon Nol ini kemudian digulingkan ya
pada saat perang itu, pada saat penggulingan Presiden Lon Nol, sebanyak 156 warga sipil, ya separuhnya warga sipil, ya itu tewas, gitu, ya. Pol Pot juga memberlakukan sebuah program ekstrim untuk merekonstruksi Kamboja sesuai dengan paham komunisme ala Mao di Tiongkok dan mengganti nama Khmer atau Republik Khmer menjadi Kampuchea atau nantinya asal mula dari nama Kamboja seperti itu ya. Maoisme. Jadi yang tadi disebutkan di depan Mao itu apa? Mao itu adalah singkatan dari apa? Pendekan ya dari Maoisme. Nah, Maoisme ini adalah pemikiran dari tokoh Cina atau Tiongkok namanya Mao Zedong atau Mao Zedong gitu ya. Pemikiran Mao di sini adalah varian dari campuran dari Marxisme dan Leninisme. Marxisme itu berarti ideologi dari Karl Marx ya. Leninisme adalah Lenin gitu, tokoh dari Uni Soviet, presiden kedua setelah Stalin gitu ya. Maaf. Setelah Lenin, Stalin itu ya maksudnya. Dia itu tokoh yang mengilhami ya aliran Maoisme dari Cina. Pemimpin Khmer Merah ini atau Pol Pot mewajibkan seluruh penduduk untuk bekerja sebagai buruh. Ini di sini berarti secara paksa, kerja paksa ya. Dalam satu federasi pertanian kolektif yang sangat besar. Siapapun yang menentang, baik itu rakyat biasa, bisu, ataupun kaum intelektual, ya maksudnya itu intelektual dalam hal ilmuwan atau bahkan sampai ke politikus ya akan dimusnahkan. Seperti itu ya. Khmer Merah juga banyak mengintegrasi anggota mereka sendiri. Jadi selain orang asing ya, mereka juga tidak percaya pada anggota mereka gitu ya. Memenjarakan bahkan ya serta mengeksekusi mereka yang dicurigai akan melakukan pengkhianatan dan sabotase gitu ya. Jadi ini dikatakan mereka itu sangat memaksa ya bagi siapapun orang yang menentang Khmer Merah yaitu menentang Pol Pot gitu. Kematian warga sipil selama periodenya berkuasa ya diperkirakan sebanyak lebih dari 2 juta orang ya baik karena eksekusi, penyakit, kelelahan maupun kelaparan. Jadi istilahnya seperti dijajah oleh negara sendiri, oleh warga sendiri ya. Dia itu punya slogan gitu ya. Slogannya adalah menyelamatkan Anda, tidak ada untungnya, menghancurkan Anda, tidak ada ruginya, seperti itu. Jadi gampang sekali untuk memusnahkan atau menghilangkan nyawa seseorang gitu ya. Ngeri kali ya ini komunis gitu ya. Di tahun 1978 ya, Vietnam menginvasi Kamboja dan berhasil menggulingkan pemerintahan Khmer. Itu ya, di sini Vietnam itu berarti mereka kondisinya sudah nyatu lagi ya dalam atas nama komunis atau atas nama Vietnam Utara gitu. Jadi rezimnya Viet Minh atau Viet Cong. Tokohnya namanya Ho Chi Minh. Kalau kita bahas tentang mereview Vietnam lagi ya. Di sini kemudian pasukan Vietnam ini ditarik mundur dari Kamboja pada 1989 karena mendapat tekanan dari dunia internasional gitu. Konflik militer antara Vietnam dengan Kamboja ya atau tentara Viet Cong dengan tentara Khmer Merah hampir membunuh 14.000 warga sipil Kamboja gitu. Di tahun 1991 akhirnya ada kesepakatan damai gitu ya. Di sini agama Buddha atau Buddhisme itu diangkat kembali sebagai agama resmi negara setelah sebelumnya negara tersebut dikuasai oleh paham ateisme gitu. Di tahun 93 pemilu pertama yang benar-benar demokratis diadakan. Majelis luar biasa Kamboja dibentuk oleh PBB
pada 97 ya, untuk menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat, jadi genosida ya, yang dilakukan oleh rezim Pol Pot atau Khmer Merah pada 17 April 1975 sampai 6 Januari 79. Jadi pengadilannya itu lama ya, sampai bisa 4 tahun gitu. Dari hasil tersebut, Pol Pot ditangkap ya oleh anggota Khmer Merah. Ada sebuah pengadilan akal-akalan di sini, dikatakan akal-akalan karena di sini dikatakan bersalah gitu Pol Potnya, tapi oleh anggotanya sendiri gitu ya. Itu pasti ada maksud tersembunyi gitu ya. Kemudian dia meninggal karena gagal jantung. Organisasi Khmer Merah sendiri resmi dibubarkan di tahun 99 karena di tahun 98 Kamboja masuk atau bergabung ke dalam organisasi ASEAN, di mana ASEAN ini mengutamakan pada paham netralitas, bukan paham komunis atau blok barat atau blok timur seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat videonya ya, agar kamu tahu kekejaman atau genosida dari rezim Khmer Merah atau Pol Pot. Kita lihat ya videonya. Saya sekarang berada di Museum Genosid Tuol Sleng, berada di tengah-tengah kota Kamboja. Museum ini dahulunya adalah tempat penyiksaan yang dilakukan oleh rezim Phnom Penh, rezim Pol Pot. Di sini ribuan atau ratusan ribu orang tewas mengenaskan, dibunuh secara kejam oleh Pol Pot. Museum Genosida Tuol Sleng S21 adalah sebuah museum di Phnom Penh, Kamboja yang dulu digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan rakyat Kamboja bagi mereka yang berseberangan ideologi dengan Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Bangunan yang terdiri dari 4 lantai merupakan salah satu saksi bisu kekejaman Pol Pot dalam menanamkan pemahaman ideologi komunisnya kala itu. Bangunan penjara yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri serta dialiri listrik pada masa itu menjadi momok menakutkan bagi kaum terpelajar di Kamboja. Mereka ditangkap, diperiksa, dan dibunuh dengan kondisi telanjang bila terbukti memiliki pemahaman dan ideologi berbeda dengan kelompok berkuasa Khmer Merah. Menurut sejarah Kamboja, tidak kurang sekitar 1.000 hingga 1.500 tahanan manusia dimasukkan ke dalam penjara Tuol Sleng untuk menerima kematian dari kekejaman pasukan Pol Pot, hingga tercatat total sebanyak 20.000 manusia telah menjadi korban kebiadaban Khmer Merah. Tentara Khmer Merah membantai kaum terpelajar hingga politikus yang berseberangan dengan ideologinya. Sebelum dibunuh, mereka dipenjarakan dalam sel kecil, kemudian diperiksa dirinya hingga kerabat mereka. Bila terbukti mereka berbeda ideologinya, semua harus menerima nasibnya di ladang pembantaian Ek Chung. Terdapat nama-nama terkenal dalam sejarah politik Kamboja yang menjadi korban kekejaman pasukan Khmer Merah kala itu. Di antara mereka yaitu Hoi Tun, Von Phet, dan Hunim. Sejarah kelam Kamboja juga mencatat 7 orang yang selamat dalam pembantaian rejim Khmer Merah. 3 orang diantaranya bernama Chum Mei, Bo Meng, dan Chim Mat. Mereka dapat hidup karena memiliki keterampilan yang luar biasa yang bisa digunakan oleh tentara Khmer Merah seperti seni melukis dan mekanik. Bangunan penjara Tuol Sleng dilestarikan karena menjadi saksi bisu bukti kekejaman pasukan Khmer Merah. Museum ini menyimpan foto, tengkorak manusia, alat-alat yang digunakan penyiksaan korban, sejumlah kuburan di sekitar museum, serta dokumen penting yang menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok Khmer Merah pada masa itu. Di Museum Tuol Sleng terdapat seorang saksi hidup juga yang masih bisa menceritakan bagaimana kisah pilu masyarakat Kamboja saat itu.
merasakan ketakutan, dan menerima kekejaman tentara Khmer Merah ketika berkuasa. Domri Al Pacino, Phnom Penh, Kamboja, Niteni TV.